Halo Mbak Nino, apa kabar? Baik, Baik alhamdulillah ya, Ndri. senang deh bisa ngobrol-ngobrol lagi walaupun kita jaga jarak ya Iya, jaga sekarang, jarak. karena kan lagi masih pandemi. Mm-mm. Kesibukannya apa sih Mbak Nino sekarang? Sekarang tuh aku walaupun pandemi ya, alhamdulillah sih masih ada project ya kan, ada project rumah tinggal ya kan. Jadi dia renovasi kamar, ada kamar tidur yang tadinya kepake, terus mau dijadiin function room, jadi bisa nonton teater TV di situ, tapi anak-anaknya bisa rapat di situ. Tapi kalau orang nginep juga bisa. Terus kamar mandinya diganti, terus kamar tidur bapak ibunya diganti, jadi ada working areanya, ada kamar mandinya diganti gitu kan. Terus seperti biasa juga project ini aku lagi ngerjain Public project public, jadi ruang rapat besar gitu ya, terus sama kantor. Kantor ya. Saya bertemu dengan Mbak Nino kurang lebih tahun berapa ya Mbak? Pada saat itu masih di salah satu perusahaan interior ya Mbak? Iya, dulu aku Ya. kerja di PT Indesign, Ya, punya Bu desain Farida. ya, Bu Farida ya. Heeh. Saya waktu itu ikut projectnya juga Bu Farida di salah satu project perkantoran. Kan. Akhirnya kita berlanjut dan kita akhirnya juga kerja bareng sebagai seorang pengajar di Universitas Mercu Buana ya Mbak Nino? Iya, Mercu Buana dulu. Iya. Heeh. Ngajarnya gimana nih Mbak? Gini ya, jadi sebenarnya tuh Masih berlanjut ya kalau masih berlanjut. Jadi asal muasalnya ngajar tuh kenapa? asal muasalnya ngajar Gini, ya Mbak? kerja dari tahun aku kan lulus S1, aku kan ambil short course kan ke Australia. Itu kan sebenarnya juga karena bapakku bilang nanti kalau udah kerja nggak bisa ngapa-ngapain loh gitu kan, mau nggak pergi 1 tahun ngapain lah, terserah ngapain. Tadi aku cuma iseng ngambil kursus bahasa Inggris, terus ambil short course furniture waktu itu kan. Habis itu waktu pulang langsung kerja tahun 97. Nah, kerja sama Bu Farida. Nah, terus kebetulan cocok, aku sama Bu Farida cocok. Tapi terus anakku waktu kelas 5 SD sakit kan, diabetes. Terus aku merasa harus jaga dia, ya kan. Makanya aku keluar. Terus ketika anakku udah aman-aman aja, dia bilang, "Ibu kerja lagi dong," gitu. Nah, aku mulai itu dapat project-project sendiri di situ, memulai gitu loh, memulai situ. Terus udah deh continue. Terus Waktu itu pertama project. kali apa itu? Waktu itu pertama kali aku Setelah ngerjain dari setelah dari itu Oh langsung public space? iya langsung itu Iya, dia saya mau juga ngerjain pernah. ruang rapatnya apa aku lupa deh tahun itu. Sempat dapat informasi kalau Mbak Nino ini banyak sekali proyek-proyek di pemerintahan ya Mbak ya? Iya. Ya, itu sebenarnya bagaimana sih Mbak? Ini mungkin juga bisa buat tips juga nih untuk para junior interior designer ya. Sebenarnya bagaimana itu bisa Sebenarnya tuh gini ya, mengambil project kadang tersebut? orang suka berpikir bahwa gini, alhamdulillah sih 2003 waktu itu sama InDesign kan pertama ngerjain kan kita ya 2003 itu juga masuk mungkin karena kebetulan waktu itu sespennya kenal dengan sahabatnya pemiliknya Arcadia, Pak Ahmad Umar. Jadi kita diperkenalkan. Nah terus kenapa kita bisa berlanjut? Karena kebetulan di InDesign itu 3 anggota pegawai, 2 pegawai dan Bu Faridanya sendiri sertifikasi. Kita semua tuh sertifikasi utama. Jadi walaupun gitu ya, dia tetap mengutamakan itu. Orang bersertify. Jadi bukan karena dia udah kenal dia di ini, enggak, mereka bertanya. Jadi itu bersertifikasi karena kita menjadi anggota himpunan. Jadi kita himpunan HDI. Buat para junior Iya, designer nih, harus, iya. intinya mereka dari sekarang harus ikut serta sebagai anggota himpunan ya. Oh iya, Baiknya. itu harus. Jadi karena itu anggota himpunan. adalah prosesnya dia ya. Nah, kita juga di situ dilindungi gitu Iya, loh. benar. Seperti saya juga tuh ya kalau ngajar. Nah, udah nih cerita dulu ya kenapa sampai ngajar. Terus kerja bosen. Aku kan orangnya bosenan. Bosen ngapain ya? Terus ada temanku bilang, "Nih ambil S2 lagi sana." Ih, S2. Aku kan orang nggak senang sekolah ya. Ih, S2 ngapain gitu. Terus coba iseng sana gitu. Iseng dong daftar Trisakti lagi. Ternyata S2 tuh menyenangkan banget. Menyenangkannya kenapa? Karena aku udah kerja sekian lama. Akhirnya apa yang aku review ya adalah kerjaanku sendiri yang aku buat tulisan gitu loh. Jadi buat aku menyenangkan gitu mereview apa yang pernah aku buat gitu kan. Terus Chandra nawarin waktu itu mungkin kekurangan tenaga pengajar kali ya. Dia bilang mau nggak Nin? Jadi sembari sekolah sembari iseng mengajar gitu. Abis itu ketagihan. Nah, kembali ke tadi nih sekolah. Bicara tentang sekolah,
memang sebagian orang tuh kayaknya aduh capek ya gitu sekolah lagi gitu ya. Tapi kalau emang kita ternyata sudah terjun dan sudah mengikuti course-nya gitu ya, ternyata menyenangkan ya Mbak ya. Kayak aku juga gitu ya. Iya, menyenangkan banget. Saya memulai sekolah pertama kali untuk ngambil istilahnya kejuruan ya atau master course tadi itu di Milan Italia. Pulang dari sekolah sana nggak beberapa lama temen ada yang nanya, ada yang ngajakin, Mas yuk ikutan yuk sekolah lagi. Dicari ngapain lagi ya saya sekolah lagi. Tapi ternyata setelah ikut lagi seneng juga lagi, jadi ketagihan gitu ya. Soalnya setiap sekolah gitu ya beda-beda kan ininya gitu loh, mempunyai specialties yang berbeda gitu. Jadi kita mau pindah kemana-mana, oh lain lagi nih, menemukan cara ngajarnya beda, ya kan? Dan itu melatih pola pikir juga ya Mbak ya. Iya sebenarnya tuh memang iya sih. Iya jadi kalau sekolah kita tuh jadi punya disiplin, disiplin yang berbeda, tahu skala prioritas gitu. Benar. Kalau udah S2 tingkatannya yang diacu adalah seperti apa. Nanti juga kalau kita ngambil S3 juga sama juga ya Mbak ya. Iya. Oke. Semoga nanti ini terinspirasi juga nih untuk para junior maupun juga yang lain lah gitu ya, untuk semua orang kalangan ternyata bisa disambi ya Mbak antara sekolah, sebenarnya itu tadi juga seperti itu ya, bisa nyambi antara pekerjaan dengan sambil bekerja freelance juga sekolah. Yang penting niat. Yang penting niat. Iya. Benar sekali. Terus bicara tentang project nih Mbak. Tadi kan Mbak Nino sudah bicara bahwa ternyata kita mendapatkan project-project di pemerintahan atau bagaimana itu sangat mudah gitu ya. Asal kita sendiri berusaha untuk bisa mau melaksanakan pekerjaan itu dengan baik gitu ya. Nah, sebenarnya kalau untuk para mahasiswa interior designer nih, gimana nih Mbak melihat perkembangannya pelajar-pelajar saat ini, mahasiswa-mahasiswa saat ini? Kalau menurut Mbak Nino sebagai seorang praktisi dan juga seorang pengguna jasa mereka pastinya ya, karena kita berusaha sendiri ya Mbak ya. Bagaimana Mbak Nino melihat anak-anak sekarang dan pemecahannya gimana sih Mbak? Kalau aku gini, setelah ngajar sekian lama gitu ya, sekian lama itu, aku merasa gini loh, memang sih karakter dari seseorang dalam mendesain itu gini, orang punya ciri khas, iya pasti. Nggak salah kalau misalnya seseorang desainer itu menyatakan bahwa ini kan ciri khas aku gitu kan ya. Kalau nggak mau desain seperti ini, ya silahkan cari desainer lain. Itu nggak salah menurut saya, nggak salah ya. Tapi kalau saya pribadi selalu mengedepankan klien itu pengen seperti apa sih. Ya itu juga buat aku nggak salah gitu. Semua orang nggak salah mempunyai ciri khasnya masing-masing. Jadi dalam desain selalu saya mengajarkan ke anak-anak, buatlah tema dan gaya. Kenapa buat tema dan gaya? Karena tema dan gaya itu diambil dari mind mapping si pemilik, mau itu perusahaan atau dia itu pemilik rumah atau restoran. Karena gini, ciri khasnya misalnya kantor BP dengan kantor itu kan Arco berubah menjadi BP. Interiornya kan pasti jadi berbeda dong, dari logonya aja berbeda. Nah itu kenapa kita harus mengambil membuat mind mapping sampai ketemu tema dan gaya dari itu. Jadi bukan berarti desain kita itu senangnya industrial gitu ya. Harus di kantor ini industrial lah, kan gaya gue industrial, yang nggak gitu juga sih gitu. Nah itu makanya, tapi ada juga anak-anak yang bagus, desain bagus, tapi setiap dia mengambil tema dan gaya, buntutnya selalu seperti gayanya dia lagi. Iya, benar. Itu. Iya. Dan memang ternyata banyak mahasiswa ataupun interior designer yang baru memulai itu melihatnya bahwa dalam mendesain itu, oh ya tinggal mendesain ini ya, ngambil gaya modern kayak tadi Mbak Nino disampaikan gitu ya. Ternyata enggak ya, ternyata kita harus mulai dari start point-nya ini kantor apa tadi ya Mbak ya. Terus mungkin kita harus tahu banyak mengenai kantor ini lebih detail, atau mungkin corporate identity-nya seperti apa, kegiatannya apa yang nanti akan mencerminkan di interior kantor tersebut gitu ya Mbak. Nah, kalau dari Mbak Nino nih, melihat anak-anak sekarang, bagaimana nih Mbak? Apakah memang, kan kita tahu sendiri ya, karena sekarang banyak sekali mahasiswa tadi itu masuk dalam dunia desain yang berpikir bahwa desain ini hanya
just put chair, put ini, put Iya, itu gitu ya. Kayak iya. cuma menaro-naro aja gitu. Nah, itu bagaimana Mbak Nova melihat? Gini, jadi waktu karena udah pernah di Mercu Buana ya, terus aku diminta di Esa Unggul Di salah ya. satu universitas. Iya kan. Di situ terus udah belajar patternnya kalau mau ngajar anak-anak itu kita dalami dulu apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi saya bilang Pendekatan ya. maju satu-satu, bilang kenapa kamu pengen jadi sekolah ini, ambil jurusan ini, apa yang ada dalam pikiran kamu. Dan ternyata yang dalam pikirannya tuh beda-beda banget. Ada yang bilang soalnya saya mau kaya raya, ajaib gitu ya kan. Terus ya nggak ajaib juga sih, itu kan Iya, cita-cita itu cita-cita ya. ya. Terus ada yang bilang habis waktu itu nggak tahu mau jurusan apa, kayaknya enak nih nggak ada hafalan. Ternyata dia bilang, ternyata, terus saya nanya, ternyata, terus dia bilang gini, capek banget Bu tugasnya gitu. Jadi banyak orang, anak-anak yang salah kaprah gitu loh tentang jurusan desain ini, mau desain grafis, produk gitu loh. Ternyata nggak semudah. Jadi semua bidang ilmu itu capek sekolah, udah pasti capek, nggak mungkin nggak, mau apapun itu. Benar. Ya memang benar ya Mbak, kita harus mendalami mereka. Tapi melihat sekarang yang anak-anak yang sekarang lagi belajar nih Mbak, kira-kira kedepannya bagaimana nih kalau Mbak Nin melihat sebagai seorang pengajar? Apakah sesuai dengan harapan, apalagi juga praktisi tadi ya, akan menggunakan jasa mereka nantinya? Karena beberapa teman-teman banyak yang, aduh anak sekarang, bla 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 bla. Ya karena tadi milenial mungkin cara pandangnya berbeda dengan kita pada saat dulu sekolah gitu ya. Bagaimana Mbak Nino? Ada yang memang bergaya milenial yang mau serba cepat. Milenial kan gitu kan, semua serba cepat. Tapi ternyata ada yang bisa diarahkan berpikirnya seperti kita gitu loh. Berpikir, sebenarnya berpikir jadul nggak salah, berpikir milenial nggak salah gitu loh. Sistematik. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ya campur-campur lah. Ada yang berpikir, makanya saya bilang gini, kalau yang mau berpikir cepat, udah kelihatan lah dari karakter anak-anak. Kamu cantik, ada kan? Kamu menarik, ya kan? Tapi kamu maunya apa-apa serba cepat, cocoknya kerja di ini aja, supplier, gitu. Jadi saya selalu membantu. Dengan, bukan berarti nggak mau, tapi saya dulu waktu kuliah ada satu dosen pembimbing dan deket banget sama saya, sangat senior, pintar orangnya. Mungkin dia mangkel sama saya, memang saya juga mungkin ngeselin dulu. Dia gini, kamu nih nanti paling jadi kerja di ini, jadi supplier gitu. Bisanya ngomong aja, dah, nggak apa-apa, telan aja ya kan. Ternyata kejadian berjalannya waktu enggak begitu. Jadi mungkin saya sih berharap anak-anak bisa berubah dengan berjalannya waktu gitu. Ya memang menjadi seorang interior designer juga pertama harus, yang paling penting juga harus cakap ya. Dalam bercakap ini kan bukan hanya penampilan, tapi kita harus bisa berbicara dan menyampaikan. Tapi Andri yang salah, penampilan itu sebagai seorang desainer, apalagi interior, penampilan utama. Kenapa? Benar. Nih sekarang gini, kenapa gini? Seneng banget sih nih ke salon, ngeblow gitu. Bukan apa-apa, saya pernah ada pengalaman, ada klien, ya kan? Kebetulan waktu itu saya lagi nggak bisa datang, saya suruh teman saya yang datang, ya kan? Begitu datang dibilang gini, enggak kok Mbak, aduh Mbak Nino nih lucu-lucu ya, orang aku nggak ada perlu gitu. Nggak apa-apa Mbak, nggak usah, pulanglah tuh orangnya. Terus dia WA, Nin ketemuan yuk potato head di PP gitu. Loh tadi kan udah Pak sama temenku. Nggak apa-apa, pengen ngobrol, pengen ngajak kamu makan gitu. Ternyata apa? Dia menceritakan masalah itu. Terus aku bilang, loh kan kok nggak bilang sama temanku tadi? Lah, dia dandan aja mengurus diri sendiri nggak bisa kok. Benar. Mengurus kantor. Jadi gini loh, anak-anak juga harus ingat bahwa desainer interior itu bukan seniman. Berpakaianlah yang pantas. Gitu. Ya, memang benar Mbak. Penampilan tidak harus mewah ya. Tapi paling tidak menarik. Sederhana tapi menarik itu cukup ya. Tidak, apalagi sekarang anak-anak sekarang kan banyak yang santai sekali, celana robek-robek atau mungkin apa. Ya ya diatur lah gimana caranya supaya menampilkan, karena itu memang benar sih menjadi apa namanya ciri khas kita, dan juga ini juga apa namanya
apa trademark kita juga ya Mbak ya. Iya Mbak dong, Nino. iya. Mbak Nino, saya dengar-dengar nih hobi sekarang ada hobi khusus ya Mbak Nino. Saya lihat di beberapa foto-foto Instagram. Mbak Nino sepertinya sedang menekuni hobi khusus fotografi. Gimana nih Mbak, kok bisa terjun ke situ? Apa emang ada kaitan dengan interior design juga nih Mbak? Nggak gini, makanya kan aku bilang aku tuh orangnya bosenan. Dulu aku hobi banget sepeda. Wah gila-gilaan sepeda ya kan. Selama-lama bosen. Udah bisa ini semua gitu loh, kayaknya udah maksimal nih. Ya sekarang apa ya, aku kan pengen ngambil S3 tapi nggak tahu kapan lah ya. Lebih membahas ke seni gitu kan. So aku ngerasa bahwa kerja bukannya interior nggak ada seni, tapi karena banyak ngerjain kantor, lebih kepada teknis kan sifatnya, ya kan. Aku merasa seninya kurang diasah gitu loh. Ngapain ya? Kok ditawarin sama teman, mau nggak les foto pakai handphone? Loh kan zaman pandemi enggak, sekarang kita pakai WA grup aja, bayar sekian rupiah, murah sekian rupiah untuk 7 kali pertemuan, iseng dong nyoba dulu, ketagihan sampai bersesi ikut terus. Tapi hasilnya bagus loh. Karena diajarin cara-caranya gitu, jadi ya belajar. Kalau emang udah belajar ya belajar gitu, sampai propnya aku beli sebanyak mungkin, sampai aku punya satu sudut, itu sudut tempat anakku nongkrong, ya kan. Akhirnya aku taruh barang-barang propku situ, sampai aku kalau foto sampai di situ nyari matahari. Ya memang bagus sih Mbak, saya perhatikan. Dan ternyata memang jadi seorang interior designer kita tidak hanya untuk mengurusi interior designer aja tadi ya Mbak. Iya. Kita bisa menjadi seorang praktisi yang jelas, iya. Kita bisa menjadi seorang pengajar, dan untuk melengkapi semuanya ternyata kayak Mbak Nino juga nih gitu ya. Tadi hobi naik sepeda, ternyata juga bisa memberikan kita banyak masukan karena jalan-jalan tadi ya Mbak. Dan lumayan dapat klien. Dan mendapat klien. Ya, apalagi sebenarnya kayaknya keren ya Mbak ya. Saya lihat di Instagram. Terus udah gitu juga ternyata fotografer juga bagus juga nih, karena mungkin dalam keadaan pandemi kita bisa foto-foto rumah kita atau produk-produk cantik kita gitu ya. Terus dimasukkan ke Instagram dan akhirnya banyak yang meminta gitu ya. Iya. Jadi ini juga buat masukan beberapa interior designer yang lain atau mungkin yang masih baru mencoba kerja di interior designer, ternyata kita harus banyak info gitu ya, input gitu ya. Kayak tadi saya sempat bicara sama Mbak Nino juga sebelumnya bahwa ternyata batik juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk material interior design. Nah, berarti itu harus tahu motif-motifnya seperti itu ya Mbak. Iya benar. Jadi nggak mendalami hanya ini aja, semua harus kita dalami. Karena kalau waktu foto itu kan kita mengatur ini apa estetisnya kan, ini bagus nggak ya barang ini sama ini, tatakan apa, sebenarnya akhirnya sama aja gitu loh, dengan desain semua itu sama gitu loh. Seni yang utama juga. Dan jadi yang masalah bersepeda untuk menghilangkan kepenatan juga gitu. Iya, dan kesehatan sih ya tepatnya. Sehat, terus juga supaya nggak stres karena project kita juga banyak, tekanan ya namanya deadline segala macam. Oke Mbak Nino, tadi berbicara mengenai masalah desain dan segala macam. Kalau untuk perkembangan interior desain sendiri nanti menurut Mbak Nino bagaimana ke depannya ya? Setelah pandemi ini? Kayaknya mungkin ini ya, perkembangan sesuatu yang lebih praktis kayaknya ya, lebih simple desainnya. Karena apa ya, mungkin orang udah jenuh di rumah selama berbulan-bulan ya kan. Orang pengen cari sesuatu yang lebih simple aja mungkin ya. Kalau di rumah itu kan pasti namanya desain di rumah itu kan desainnya lebih oldies atau apa gitu ya. Nah, suatu yang simple kayaknya mungkin ya nanti yang orang maunya. Dan juga saya lihat sekarang kayaknya udah banyak beberapa item-item yang sifatnya untuk tadi ya, kan selama pandemi ternyata kita pakai hand sanitizer, cuci tangan. Itu juga banyak produsen-produsen yang membuat tempat cuci tangan yang unik. Iya. Dan mungkin nanti juga ini bisa diterapkan di interior juga ya Mbak ya? Bisa. Jadi mungkin ada beberapa tempat kayak baru masuk harus ini, Iya. Jadi sistem yang tadinya sudah ada rutinitas ataupun prosedur ya, protokol katanya ya, protokol kesehatan seperti itu
malah nanti menjadi bagian dari desain interior. Begitu Mbak Nino? Iya. Karena kan orang sekarang nanti setelah ini nih pasti walaupun katanya ditemukan vaksin atau apa, tetap orang tetap masih berhati-hati kan, cuci tangan atau apa. Nah, pasti dia membuat sesuatu untuk cuci tangan yang simple. Seperti ini, saya tuh nggak menyangka juga loh. Jadi kan cuci tangan, setelah kita cuci tangan bersih, kalau kita tutup kerannya kan tangan kita kotor lagi, ya kan? Ternyata ada alat yang ditaruh di keran kita, jadi keran kita itu dalam posisi on. Tapi kalau kita gini, airnya keluar, tapi dia tetap dalam sisi on, tapi dia pakai baterai apa-apa gitu loh. Dan itu udah dipakai di kantor-kantor yang saya kerjain. Nah, kayak gitu. Jadi sesuatu yang simple, efisien, dan kita tidak memegang banyak gitu. Dan tentunya kenapa saya bilang simple? Di mana desain yang banyak lakukannya itu, maintenance pembersihannya akan repot. Akan repot, benar. Apalagi kalau kan? Apalagi ini publik ya, kita bukan bicara rumah ya, publik gitu loh. Karena maunya yang simple ya, nggak usah cari kabel kemana nih? Ini sekarang sudah ada baterai segala macam gitu ya. Awalnya cuma masalah pakai kaki gitu ya, kalau nggak salah di awal-awal awal tekan gitu. Sabun tekan, ini tekan kaki semuanya karena nggak mau pegang tangan ya. Sekarang sudah pakai sensor tapi pakai baterai. Unik juga sih Mbak, lucu ya. Lama-lama jadi kayak begitu, jadi kayak istilahnya tuh inovasi-inovasi baru yang bisa nantinya dimasukkan ke dalam desain interior. Iya, itu kan sebenarnya aksesoris penunjang tapi ternyata sangat membantu gitu loh. Sangat membantu. Jadi kalau sebagai desainer itu bukan hanya tahu interior begitu aja misal bahan, tapi dia juga harus tahu apa sih inovasi baru ini, sesuatu teknologi baru tuh apa sih gitu loh. Jadi bukan hanya desain, ini ruangannya cantik ya, bagus ya, kece, siapa sih desainer, bukan itu gitu loh. Teknologi juga jangan dilupakan gitu loh. Jadi masukan juga nih semuanya. Oke Mbak Nino, kapan-kapan kita ngobrol panjang lagi ya. Kayaknya kalau ngomong soal seperti ini nggak pernah ada habisnya. Iya. Apalagi kita sebenarnya ngobrol, nggak di kampus, nggak di mana, kita lagi ngajar pun kita masih ngobrol ya. Ngobrol, cekikikan berdua. Cekikikan berdua. Oke Mbak, nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Mungkin saya berkunjung ke rumah Mbak Nino. Boleh dong, main ya. Nanti kita lihat-lihat ke rumah Mbak Nino. Seperti apa sih desainer live activity. Jadi gitu. Rumahku tuh berantakan banget. Aku tuh lagi mau bangun rumah sebenarnya. Jadi ya itu transit sementara di situ gitu loh. Karena rumahku kan habis aku jual, aku bangun baru. Nah, aku transit situ dulu. Jadi aku transit dulu situ gitu kan, ya kan. Nanti kalau udah bangun rumah baru tuh pindah. Yang caranya adalah transit ya. Pokoknya biar penasaran nanti. Gak apa-apa, main aja. Iya, saya mau main nih gitu ya Mbak. Kan kita biar lihat protokol. Sudut ini foto tempat biasa aku foto, yang sudut kecil tempat anakku biasa nongkrong. Yang aku jajah ruangannya. Kalau YouTuber punya khusus ruangan untuk dia nge-YouTube, kalau Mbak Nino punya ruangan buat iseng-iseng foto. Sama kita lihat sepeda ya, kayaknya lucu juga sepedanya. Ya. Perlu dibahas juga. Itu berantakan banget tempat sepeda. Segala sepeda ada, jangan kaget nanti. Oke Mbak Nino, terima kasih info-infonya, sharingnya, bukan info ya, info juga, sharing juga tentang desain dan semoga bermanfaat buat semua. Oke, thank you Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.